Ya, pertama saya tentunya minta maaf ya kepada masyarakat bahwa ada situasi yang agak kurang mengenakan dan memang nggak patut juga dicontoh oleh kita semua. Kalau saya penjilat, terus bodoh, saya akhirnya mengatakan bahwa minta maaf ya kepada masyarakat. Benar-benar saya kelihatan bodoh banget, gitu loh. Kepada Mas Roy, siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Anda Ya, menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan tuh buktikan di bawah Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau enggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya ya. Ada. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada. Ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu. Besar, pahala itu. Akro itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Ini kan tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkan aja. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita. Ya udah tunjukkan aja. Kalau ada yang demikian. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, kalau gitu Bung Sylvester, mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Hanya ngomong di medsos saja, bohong-bohongan aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, nggak berani di Alkitab. Pegangan kita habluminallah dan habluminanas. Mas Sylvester, saya sebelum ke Pak Susno ya, saya konfirmasi berarti maksud Anda jelas bahwa tidak ada hubungannya dengan Mas Roy Suryo CS, tapi hanya bohir ya. Saya butuh itu singkat saja. Konfirmasi itu ya. Selamat siang, Bang. Ya, siap. Wih, ini kok di Solo? Dalam rangka apa ya, Bang? Ya memang sering ke Solo. Oh, sering ke Solo. Ada bapak kita di sini. Ya. Kita mau silaturahmi, terus minta wejangan, minta nasihat. Dan beliau kebetulan pembinanya Solidaritas Merah Putih. Gitu ya. Siap. Sampai selamanya. Oh, harus selamanya. Ya. Siap, baik. Oke. Bang, kata-katanya, Bang? Relawan setia Bapak. Gitu ya. Oh, siap. Izin, siapa Bang Sabtono? Saya cari. Sylvester Matutina. Siap. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat bagaimana si Filister ya dia klarifikasi atau meminta maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa perilakunya selama ini teman-teman tidak patut untuk dicontoh, yang dimana teman-teman yang saat ini ya banyak sekali ya kaitan kasus yang terlibat si Filister ini teman-teman, yang dimana salah satunya ya tentang penghinaan dan juga fitnah ya yang dilakukan kepada Pak JK teman-teman yang beberapa tahun yang lalu, dan ini ya dia dieksekusi untuk
divonis ya kurang lebih 1 tahun 6 bulan, yang saat ini masih juga belum ada titik terang ya untuk memasukkan dia ke dalam penjara. Yang dimana teman-teman kita lihat bahwa si Filister ini ya selama membela Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi, banyak sekali hal-hal yang tidak patuh untuk dicontoh dari perilakunya teman-teman, yang dimana kita melihat saat dia berdebat dengan siapapun dan juga kata-katanya yang kurang baik teman-teman, bahkan dia juga bisa terbawa emosi dalam suasana ya ketika hal itu tidak terima dirinya dan dia adalah emosi dalam hal itu, yang dimana teman-teman kita melihat yang saat ini menimpa hidupnya si Filister yang masalah Pak JK ini ya tentu banyak sekali ya masyarakat ya kalangan masyarakat Indonesia untuk menyetujui supaya kasus ini ya segera untuk diselesaikan atau si Filister ini dimasukkan ke dalam penjara ya. Karena kenapa? Karena itu adalah hukum yang mengadili si Filister ini ya tentu harus dijalani atau memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia teman-teman. Ya tentu pada akhir-akhir ini teman-teman kita melihat bahwa si Filister masih keliaran juga di media sosial dan tak kunjung juga teman-teman dia dimasukkan ke dalam penjara ya. Kita melihat bahwa berat ya teman-teman untuk memasukkan si Filister ini dalam penjara. Karena kenapa? Ya karena kita tidak tahu apa alasan-alasan ya kejaksaan dan juga orang-orang yang terlibat ya untuk menanggapi masalah si Filister ini teman-teman. Nah tentu teman-teman dalam hal ini ya bagaimana juga Mahfud MD juga memberikan komentar tentang masalah si Filister ini juga ya, supaya si Filister ya ditegakkan hukum ya sesuai yang telah ditentukan ya kepadanya 1 tahun 6 bulan teman-teman. Ya tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia atau tanggapan rakyat ya untuk masalah ya atau Filister ini ya untuk mencobloskan ke dalam penjara, yang dimana teman-teman juga kita melihat dia minta maaf ya kepada publik atas perilaku yang dia lakukan. Dan walaupun hal begitu teman-teman, tapi hukum tetap berjalan ya. Kita bacakan dari dikatakan di sini adalah segera tangkap si Filister dan cobloskan ke penjara. Ya walaupun dia meminta maaf teman-teman, tetapi hukum tetap berjalan ya. Kita melihat lagi bahwa si Filister minta maaf, katanya kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan menurut pribadi ya tidak akan ada kata untuk memaafkan si Filister. Ini biang rusuk berani ugal-ugala dan memuakan wajib hukum untuk didik orang seperti ini lewat penjara seberat-beratnya. Yang artinya di sini teman-teman masyarakat Indonesia yang mereka mau ya si Filister ini walaupun dia sudah meminta maaf tetapi tetap juga berjalan hukum teman-teman. Ya setidaknya memberikan pelajaran kepada si Filister ini teman-teman. Ya dikatakan bahwa si Filister itu pengecut banget si Filister. Ayo kejaksaan menyerahkan diri ya, hukumnya ditambah 2 tahun. Ya teman-teman masyarakat Indonesia banyak sekali tanggapan mereka mengenai masalah si Filister ini teman-teman. Tapi kita yakin bahwa percaya kepada kejaksaan teman-teman untuk ya mengeksekusi si Filister ini segera mungkin teman-teman, supaya ya hukum di Indonesia ini teman-teman ya ditegakkan dan bukan kepada orang-orang yang sederhana teman-teman, tapi juga kepada orang-orang yang punya kesalahan. Ya dikatakan di sini bahwa jangan dimaafkan orang ini ya seenaknya ya, bicara meremehkan orang seenaknya pula minta maaf. Nah masyarakat juga sudah muak ya untuk melihat ya tingkah-tingkah si Filister selama ini ya, baik pembelaan
keluarga Pak Jokowi yang dimana ya pada saat perdebatan tentang dugaan ya ijazah palsu Pak Jokowi, dan banyak sekali lontaran-lontaran kata-kata yang tidak enakan yang dilakukan oleh si Filister ini kepada lawan bicaranya. Dikatakan di sini teman-teman ya, kata Pak Yusuf Kala, saya memaafkan tapi soal hukum harus ditegakkan. Yang artinya teman-teman ya, hukum terlalu ditegakkan teman-teman, atau tetap berlangsung. Orang seperti Filister terpidana tetap mulutnya dijaga, tunggu ditangkap dan dicobloskan ke penjara. Ya teman-teman, dalam hal ini kita melihat Filister ya bagaimana sampai saat ini juga ya belum juga ada reaksi ya untuk mencobloskan dia ke dalam penjara. Ya karena kenapa teman-teman, kita tahu bahwa si Filister ini ya banyak hal-hal yang memang menurut kita si Filister ini sebenarnya tidak layak untuk diamnesti ya, supaya ya harus diberikan pelajaran kepadanya teman-teman. Ya dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda ya mengenai cuplikan video ini ya. Ketika teman-teman juga tahu tentang masalah ini ya silakan untuk memberikan tanggapannya teman-teman. Sampai ketemu di channel selanjutnya, terima kasih.